Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika lingkungan. Baiklah, di sini sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Chania Livi, NIM 1938023, Program Pendidikan IPS. Etika lingkungan hidup. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interdependensi terhadap lingkungan hidupnya yang terdiri dari aspek abiotik, biotik, dan kultur. Nilai-nilai etika lingkungan sangat mudah dipahami oleh segenap lapisan masyarakat melalui penerapan konsep lingkungan hidup melalui pendidikan formal yang terintegrasi dengan mata pelajaran para mahasiswa sehingga dapat memupuk dari dini akan terjaganya lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar terciptanya intelektual muda yang lagi bermartabat, bersaing, dan berdaya guna dalam menyongsong era globalisasi transformasi menuju Indonesia yang lebih baik, adil, dan makmur. Unsur dari moral lingkungan. Yang pertama, etika lingkungan hidup sebagai etika ketauman atau kewajiban. Maksudnya ialah etika ketauman itu perlu karena yang kita butuhkan adalah manusia yang punya keunggulan berperilaku. Sementara itu, etika kewajiban dalam arti pelaksanaan kewajiban moral tidak bisa diabaikan begitu saja. Idealnya ialah bahwa pelaksanaan utama manusia Indonesia bukan hanya demi kewajiban semata-mata, apalagi suatu kewajiban. Urusan moral itu satu pihak memang penting, namun nilai pihak yang lebih penting ialah bahwa orang mengikutinya karena keunggulan berperilaku. Yang kedua yaitu etika lingkungan hidup adalah etika normatif plus etika terapan. Yang ketiga yaitu etika lingkungan hidup tidak berhubungan dengan aktivisme etnokratisme. 4. Ciri-ciri etika lingkungan hidup adalah sikap dasar menguasai secara berpartisipasi menggunakan sambil memelihara, belajar menghormati lingkungan hidup, kehidupan, kebebasan, dan tanggung jawab berdasarkan hati nurani yang bersih, baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama, prinsip sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, prinsip tidak merugikan. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan, prinsip integrasi moral. Perkembangan etika lingkungan. Etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang mengangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Modernitas dan implikasinya bagi krisis lingkungan. Menurut Ronald Rosenberg, modernisasi adalah sebuah tradisi baru yang mengacu pada urbanisasi atau hingga sejauh mana yang bagaimana pengisian sifat pedesaan suatu kelompok masyarakat terjadi. Problematika lingkungan yang harus mendapat perhatian zaman modern adalah zaman global yang ditandai kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak lagi atau etika, khususnya di bidang biologi modern atau bioteknologi. Kemajuan iptek telah menghasilkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun hasil temuan tersebut diikuti dengan munculnya masalah etika di bidang biologi yang rumpun keilmuannya. Salah satunya adalah problematika lingkungan hidup. Problematika lingkungan telah menjadi isu global. Krisis lingkungan akibat modernisasi. Yang pertama, pencemaran udara. Kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pemanasan global. Prinsip utilitarianisme dan problematika dalam etika lingkungan.
Prinsip etika utilitarianisme adalah bertindaklah sedemikian rupa agar tindakanmu itu mendatangkan manfaat sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Problematika lingkungan ada dua masalah terbesar, yaitu yang pertama masalah pemanfaatan, yang kedua perusakan lingkungan. Ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan salah satu gerakan wanita dengan lingkungannya yang mana kemunculannya tidak terlepas dari masalah keberadaan MNC di India. Logikal movement ini merupakan salah satu bentuk perlawanan wanita Jepang untuk menghalangi penerbangan hutan. Hubungan antara manusia dan alam dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu alam semesta berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah, beriman kepada Allah melalui alam semesta. Yang kedua, alam dengan segala sumber dayanya diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, manusia mempunyai kewajiban guna memelihara alam untuk keberlangsungan kehidupan tidak hanya bagi manusia saja, akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Nah, itulah penjelasan singkat saya mengenai etika lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.